Hello everyone, I wish you are good condition, good enough. And now we are going to continue our thematic lesson. But before it, I want to invite you to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now we are going to continue our thematic lesson. Please bless us so that we can understand what this lesson talk about. In the name of Jesus Christ. Amen. Okay, welcome back to our video. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan sedikit tentang sains. Nah, kita langsung aja. Di sini ya akan di pembelajaran yang kelima dan keenam di subtema yang kedua, tetap kita masih di tema 5G. Nah, tapi di sini teacher mau jelaskan sesuatu tentang sains. Nah, pernahkah kamu melihat ketika artis bernyanyi, menari di atas panggung terus terlihat ada asap-asap mengepul di sekitarnya. Nah, salah satu membuat asap-asap itu adalah es kering. Nah, es kering ini apa sih? Nah, es kering ini adalah karbon dioksida atau yang biasa dikenal dengan CO2 yang berbentuk beku. Nah, biasanya ini digunakan sebagai pendingin di tempat yang tidak tersedia mesin pendinginnya atau AC. Nah, es kering ini sangat berbahaya loh kalau kita memegang atau menyentuhnya dengan waktu yang lama, dan akan membuat tangan kita agak perih karena saking dinginnya atau yang bisa dibilang frostbite. Nah, ini es kering ini terjadi pembentukannya terjadi karena gas karbon dioksida mengalami perubahan wujud, mendeposisi. Mendeposisi itu tahu ya, dari gas ke padat. Nah, itu dia. Nah, karbon dioksida ini atau gas karbon dioksida ini mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi kristal. Nah, gas karbon dioksida ini atau es kering ini jika kita letakkan di ruangan terbuka akan berubah bentuk. Dia itu akan menjadi gas. Nah, perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas itu disebut dengan menyublim. Itu kemarin sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk kamu yang masih penasaran, kamu bisa langsung membuat sebuah percobaan tentang mendeposisi atau mengkristal. Nah, yang selanjutnya teacher mau cerita tentang sejarah Indonesia yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, bicara tentang kemerdekaan Indonesia, kita bicara tentang proklamasi. Nah, proklamasi kita sudah bicara kemarin ya di pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang ini kita mau bicara konferensi meja bundar itu dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, konferensi ini dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau yang disebut dengan Bijenkom Fourth Federal Overleg. Nah, pertemuan ini menjadi salah satu upaya atau cara yang berhasil membuat Indonesia terbebas dari Belanda. Nah, sebelum konferensi ini sudah ada pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu di tahun 1947 ada perjanjian Linggarjati. Di tahun 1948 ada perjanjian Renville dan perjanjian Rum-Royen itu di tahun 1949. Nah, konferensi meja bundar menghasilkan beberapa dokumen penting, yaitu Piagam Kedaulatan, terus Statuta Persatuan. Nanti arti statuta itu apa sih teacher? Kamu bisa lihat langsung di Google. Nah, yang selanjutnya ada kesepakatan ekonomi dan kesepakatan terkait sosial dan militer. Nah, dari berbagai sumber kita mendapatkan hasil konferensi meja bundar, yaitu yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Nah, dulu itu bukan Republik Indonesia namanya, tapi Republik Indonesia Serikat. Oke, nah yang kedua, masalah Papua Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Nah, yang ketiga, dibentuknya Uni Indonesia Belanda dengan pimpinan kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Nah, yang selanjutnya ada
kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan kapal perang kecil akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Yang keenam atau yang terakhir, diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat pada tanggal 16 Desember 1949 untuk menindaklanjuti KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, pada saat itu Indonesia memilih Insinyur Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan dilantik pada tanggal 17 Desember 1949. 3 hari kemudian, Presiden Soekarno membentuk Kabinet RIS dengan Muhammad Hatta sebagai menterinya. Nah, di sisi lain, penyerahan dan penerimaan kedaulatan disepakati dilakukan di 2 tempat loh. Yang pertama itu di Den Haag dan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, tanggal tersebut menjadi tanggal penting mengingat kedaulatan Indonesia diakui pertama kali secara de jure oleh Belanda atau secara hukum oleh Belanda. Nah, itu cerita singkat tentang Konferensi Meja Bundar, dan teacher berharap kamu bisa mendapatkan informasi penting dari cerita sejarah hari ini. Nah, untuk tugas kamu akan mendapatkan tugas di halaman 81 nomor 2 A dan B. Tolong dibaca bukunya, jangan lupa kalau kamu mendapatkan informasi, kamu ingat mungkin itu akan keluar di ujian. See you.